Aku mengetahui bahwa suamiku berencana menceraikanku, jadi diam-diam aku memindahkan seluruh asetku. 1 minggu kemudian, dia mengajukan gugatan. Tapi dia panik ketika rencananya sepenuhnya berbalik menyerang dirinya sendiri. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Vini Adhitama menjalani hidup yang diimpikan banyak orang. Dari luar, segalanya tampak sempurna. Ia adalah istri dari Roni, seorang pengusaha properti yang sedang naik daun. Mereka tinggal di sebuah istana modern di kawasan elit, sebuah rumah seluas 1.000 meter persegi yang nilainya ditaksir mencapai 17 miliar rupiah. Rumah itu adalah majalah yang menjadi kenyataan. Dinding kaca menjulang tinggi, kolam renang berdesain infinity yang menghadap ke taman vertikal, dan sebuah musala pribadi yang lantainya terbuat dari marmer impor terbaik. Vini sendiri yang mendesain musala itu sebagai oase tenangnya. Sebagai seorang wanita berhijab yang anggun dan saleh, Vini sering menjadi tuan rumah pengajian bulanan untuk kalangan sosialita. Ia adalah lambang istri yang sukses dunia dan akhirat. Citra pasangan Vini dan Roni begitu sempurna. Roni yang karismatik dan Vini yang lembut serta meneduhkan. Di lingkaran terdalam Vini, ada Tina. Sahabatnya sejak kuliah. Tina adalah antitesis Vini. Jika Vini adalah air yang tenang, Tina adalah api yang meledak-ledak. Vini selalu mengagumi semangat Tina, dan Tina selalu tampak mengagumi kesabaran Vini. Tina adalah orang pertama yang Vini hubungi saat senang, dan orang pertama yang datang saat Vini butuh teman. Kalian seperti saudara, orang-orang sering berkata. Tina adalah tamu tetap di rumah 17 miliar itu, seringkali menginap, meminjam baju Vini, dan menjadi pendengar setia curahan hati Roni tentang betapa beruntungnya ia memiliki Vini. Tina adalah pelengkap kebahagiaan Vini. Setidaknya, itulah yang Vini yakini sampai malam itu. Malam itu sebenarnya dimulai seperti malam-malam biasa. Roni sedang mandi setelah pulang larut dari pertemuan bisnis. Vini duduk di ruang kerja Roni yang bersebelahan dengan kamar tidur utama. Ia berniat mencari resep masakan di internet untuk acara pengajian akhir pekan nanti. Roni sering meninggalkan laptopnya dalam keadaan menyala, terhubung ke berbagai perangkatnya. Vini tidak pernah merasa perlu untuk curiga. Hubungan mereka dibangun di atas kepercayaan, atau Vini berpikir begitu. Saat Vini hendak mengetik resep bawal bakar di kolom pencarian, sebuah notifikasi pesan muncul di sudut kanan bawah layar. Notifikasi itu berasal dari aplikasi pesan instan yang terhubung ke ponsel Roni. Nama pengirimnya membuat Vini tersenyum sejenak. Tina. Vini berpikir mungkin Tina ingin mengonfirmasi kehadirannya di pengajian. Ia sama sekali tidak berniat membukanya. Namun baris pertama pesan itu tertangkap oleh matanya. Sayang, jadi kapan kamu akan kasih surat cerainya ke dia? Vini membeku. Jantungnya serasa berhenti berdetak sepersekian detik. Ini pasti salah. Mungkin, sayang, itu panggilan persahabatan? Mungkin, dia, itu bukan dirinya? Jari-jarinya yang tadi mengetik resep kini bergetar hebat. Ia mengklik notifikasi itu. Jendela percakapan terbuka lebar, memperlihatkan seluruh riwayat obrolan yang tidak seharusnya ia baca. Dunia Vini runtuh dalam keheningan ruang kerja yang mewah itu. Pesan itu bukan yang pertama. Vini menggulir ke atas, dan setiap baris pesan bagaikan belati yang ditikamkan berulang kali ke punggungnya. Roni, sabar, Tin. Aku harus pastikan rumah ini terjual dulu. Kita butuh modal besar untuk hidup baru kita. Tina, aku udah nggak sabar. Ron, capek aku pura-pura jadi sahabatnya. Aku mau jadi nyonya besar di rumah itu, bukan cuma tamu. Roni, rumah ini akan laku sebentar lagi. Aku sudah bilang ke Vini kita akan investasi di luar negeri, jadi dia setuju rumah ini dijual. Begitu laku, aku langsung ajukan gugatan. Harta gono gini kita bagi 2. 17 miliar dibagi 2 sudah cukup untuk kita memulai segalanya. Tina, dia pasti akan hancur. Wanita lembut kayak dia, kena gugatan cerai mendadak, pasti langsung pingsan. Roni, justru itu. Dia terlalu polos. Dia akan tanda tangan apa saja sambil menangis. Setelah itu, kita bisa menikah dan menikmati hidup, sayang. Vini terus menggulir. Ia membaca rencana busuk itu. Rencana penjualan rumah yang Roni katakan sebagai investasi, ternyata adalah rencana untuk menceraikannya. Uang hasil penjualan akan dibagi, dan Roni akan memulai hidup baru dengan sahabatnya sendiri. Pengkhianatan itu berlapis-lapis. Suaminya, pria yang ia layani dengan sepenuh hati, dan sahabatnya,
wanita yang ia anggap seperti saudara perempuannya sendiri. Mereka berdua telah menari di atas kepalanya, di dalam rumahnya sendiri. Suara gemericik air dari kamar mandi berhenti. Roni sudah selesai mandi. Vini dengan cepat menutup jendela percakapan, namun ingatannya telah merekam setiap kata dengan sempurna. Ia mematikan layar laptop tepat saat Roni masuk ruangan, hanya berbalut handuk di pinggangnya, rambutnya masih basah. "Lagi ngapain, sayang?" tanya Roni, tersenyum karismatik seperti biasa. Vini menelan ludah, berusaha mengendalikan suaranya agar tidak bergetar. "Cari resep," jawabnya singkat, matanya menatap lurus ke layar yang kini gelap. "Oh, ya sudah. Jangan malam-malam tidurnya. Aku tunggu di kamar, ya," kata Roni, lalu mengecup kening Vini. Kening yang sama tempat Vini bersujud 5 kali sehari. Kecupan itu terasa seperti bara api di kulit Vini. Sepeninggal Roni ke kamar tidur, Vini tetap duduk mematung. Air matanya tidak jatuh. Rasa sakitnya terlalu dalam untuk sekadar menjadi air mata. Yang ia rasakan adalah hawa dingin yang menusuk tulang. Ia tidak berteriak. Ia tidak membanting laptop. Hijab yang masih terpasang rapi di kepalanya tiba-tiba terasa begitu berat. Ia bangkit dari kursi, berjalan bukan menuju kamar tidur untuk melabrak suaminya, melainkan menuju kamar mandi yang berdekatan dengan musala pribadinya. Ia mengambil air wudhu. Air dingin yang membasuh wajah, tangan, dan kakinya sedikit menenangkan gejolak di dadanya. Vini melangkah masuk ke musala. Ia membentangkan sajadah kesayangannya, hadiah dari almarhumah ibunya. Ia berdiri, mengangkat tangan untuk salat malam. Pikirannya kacau balau, tapi tubuhnya bergerak secara otomatis. Rakaat pertama ia lalui dengan gemetar. Namun saat ia bersujud, menempelkan keningnya di lantai marmer yang dingin, pertahanannya runtuh. Air mata akhirnya tumpah, membasahi sajadah. Tapi itu bukan tangisan keputusasaan. Itu adalah tangisan permohonan. "Ya Allah," bisiknya dalam hati, suaranya parau. "Engkau maha melihat. Engkau maha tahu. Mereka merencanakan keburukan, tapi Engkau adalah sebaik-baik perencana. Jika ini ujianku, berikan aku kekuatan untuk melewatinya. Berikan aku keteguhan. Tunjukkan padaku jalan." Vini bangkit dari sujudnya. Ia menyelesaikan salatnya. Saat ia mengucap salam di akhir salat, Vini yang tadi membaca pesan itu telah tiada. Vini yang rapuh, yang polos, yang lembut, telah mati di atas sajadah itu. Yang tersisa adalah seorang wanita dengan hati yang telah dikhianati, namun dengan pikiran yang kini bekerja 1000 kali lebih tajam. Di keheningan musala itu, sebuah rencana balasan mulai terbentuk. Mereka ingin bermain? Baiklah. Vini akan memastikan mereka bermain di permainannya, dengan aturan yang ia buat sendiri. Dan di akhir permainan ini, hanya akan ada satu pemenang. Vini tidak tidur malam itu. Setelah Roni terlelap di sampingnya, mendengkur pelan seolah tanpa dosa, Vini diam-diam kembali ke ruang kerja. Ia menyalakan laptop Roni, jantungnya berdebar kencang, takut Roni terbangun. Dengan tangan yang kini lebih stabil, ia memotret setiap bagian percakapan antara Roni dan Tina. Ia mengirimkan foto-foto itu ke alamat email baru yang baru saja ia buat. Ia juga membuka riwayat email Roni, mencari semua korespondensi terkait rencana penjualan rumah. Ia menemukan email Roni dengan agen properti, menegaskan harga jual 17 miliar rupiah, dan meminta proses dipercepat. Vini menyimpan semuanya. Pagi harinya, Vini bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Ia bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan untuk Roni. Ia tersenyum, menyajikan kopi, dan mengingatkan Roni tentang jadwalnya hari itu. Roni, yang sama sekali tidak curiga, menikmati sarapannya. "Oh ya, sayang," kata Roni di sela-sela kunyahannya. "Minggu depan aku harus itikaf di luar kota. Sekaligus ada perjalanan bisnis religi. Mungkin sekitar seminggu." Vini nyaris tertawa. Perjalanan bisnis religi. Ia tahu dari percakapan semalam, itikaf, itu adalah kode untuk liburan haram Roni dan Tina ke sebuah resor mewah, untuk merayakan kemenangan mereka yang akan segera tiba. Vini mengangguk dengan wajah prihatin. "Begitu, ya? Hati-hati di jalan, Mas. Semoga lancar ibadahnya." "Pasti, sayang. Kamu jaga rumah baik-baik, ya?" kata Roni, lalu mencium kening Vini sebelum berangkat kerja. Begitu suara mobil Roni menjauh dari gerbang, wajah lembut Vini mengeras. Ia tidak punya banyak waktu. Ia segera masuk ke ruang kerjanya, bukan untuk mencari resep, tapi untuk mencari pengacara. Ia tidak mencari pengacara perceraian biasa. Ia butuh seseorang yang cerdik, tegas,
dan ahli dalam hukum syariah sekaligus hukum perdata. Pencariannya di internet membawanya ke satu nama, Bapak Surya Prawira, seorang pengacara senior yang dikenal tanpa kompromi dan sangat lihai dalam sengketa harta Gonogini. Vini menelepon kantornya menggunakan nomor baru yang ia beli kemarin. Ia tidak membuat janji di kantor. Ia meminta pertemuan di luar, di sebuah kafe kecil yang tidak mencolok di pinggir kota. Siang itu, Vini bertemu dengan Pak Surya. Vini datang membawa sebuah tas jinjing besar. Di hadapan pengacara berwajah tegas itu, Vini tidak menangis. Ia menceritakan kronologinya dengan tenang, jelas, dan lugas. Ia menunjukkan bukti foto percakapan Roni dan Tina. Pak Surya mendengarkan dengan saksama. Ini jelas pengkhianatan, Bu Vini. Kita bisa menuntut mereka atas dasar perzinaan dan tentu saja perceraian, kata Pak Surya. Saya tidak tertarik dengan drama perzinaan, Pak, jawab Vini dengan suara dingin. Itu hanya akan membuang waktu saya. Fokus saya adalah harta. Saya ingin mereka tidak mendapatkan sepeser pun dari apa yang mereka rencanakan. Vini kemudian mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasnya. Ini bukti transfer. Pak, rumah 17 miliar itu dibeli lunas. 80% dananya, atau sekitar 13,5 miliar, berasal dari rekening warisan almarhumah ibu saya. Saya punya bukti aliran dananya yang jelas. Ini adalah harta bawaan saya. Sisanya memang dari rekening bersama, tapi sebagian besar juga hasil usaha saya mengelola butik. Mata Pak Surya berbinar. Ini bagus. Ini sangat kuat. Menurut hukum, harta warisan atau harta bawaan tidak termasuk dalam harta Gonogini. Kita bisa buktikan di pengadilan bahwa suami Anda hanya berhak atas sebagian kecil dari rumah itu. Pengadilan butuh waktu lama, Pak, potong Vini. Saya tahu suami saya. Dia licik. Dia akan memutarbalikkan fakta. Dan sahabat saya, dia lebih licik lagi. Mereka menunggu rumah itu terjual untuk menceraikan saya. Saya tidak mau memberi mereka kesempatan itu. Vini berhenti sejenak, lalu mengeluarkan satu lembar dokumen terakhir dari tasnya. Dokumen itu sedikit usang, terlipat di beberapa bagian. Beberapa tahun lalu, Vini memulai ceritanya, kami berencana berinvestasi di Timur Tengah. Rencana itu batal. Tapi untuk mempermudah proses, saya ingat Roni pernah menandatangani banyak dokumen. Salah satunya ini. Vini menyerahkan dokumen itu kepada Pak Surya. Pengacara itu membacanya, alisnya terangkat. Itu adalah surat kuasa menjual. Surat kuasa penuh yang ditandatangani Roni di atas meterai, memberikan kuasa penuh kepada Vini Adhitama untuk menjual aset bersama mereka, termasuk rumah di alamat yang mereka tempati saat ini. Surat itu dibuat untuk keperluan investasi yang batal, tapi tidak pernah dicabut dan tidak memiliki tanggal kedaluarsa. Secara hukum, surat itu masih aktif dan sah. Pak Surya menatap Vini dengan pandangan berbeda. Ini bukan sekadar klien yang sedang patah hati. Ini adalah seorang ahli strategi. Bu Vini, kata Pak Surya, suaranya kini penuh kekaguman. Ini adalah senjata pamungkas. Dengan surat ini, Anda tidak perlu menunggu gugatan cerai. Anda bisa menjual rumah itu kapan saja, atas nama Anda. Itulah rencana saya, Pak, kata Vini. Roni akan pergi, itikaf, minggu depan selama seminggu. Saya ingin, dalam seminggu itu, rumah senilai 17 miliar itu sudah terjual lunas. Pak Surya tersenyum tipis. Penjualan properti semahal itu biasanya butuh waktu, Bu. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Kita butuh pembeli yang tepat, yang punya dana tunai, dan bisa bergerak cepat. Saya sudah memikirkannya, kata Vini. Ada seorang konglomerat dermawan, rekanan bisnis almarhum ayah saya. Beliau sudah lama ingin membeli properti di area itu, untuk dijadikan kantor pusat yayasan amal milik keluarganya. Beliau tidak suka publisitas. Penjualan off-market dan rahasia adalah keahliannya. Saya akan menghubunginya. Rencana itu terbentuk dengan cepat. Pak Surya akan menyiapkan semua dokumen legalitasnya, memastikan penjualan itu sah dan tidak bisa digugat. Vini akan menghubungi calon pembeli. Waktu mereka sempit. Anda yakin ingin melakukan ini, Bu Vini? Tanya Pak Surya sekali lagi, ingin memastikan kesiapan mental kliennya. Ini adalah langkah yang sangat besar. Begitu Anda lakukan, tidak ada jalan untuk kembali. Vini merapikan hijabnya. Tatapannya lurus dan mantap. Pak Surya, suami saya berencana mengambil harta warisan ibu saya untuk bersenang-senang dengan wanita lain. Mereka meremehkan saya karena saya terlihat lembut. Mereka pikir saya akan hancur dan menangis. Saya tidak hanya ingin bercerai. Saya ingin mengambil kembali setiap sen yang menjadi hak saya. Saya ingin memastikan,
Saat mereka pikir mereka akan menang, saat itulah mereka kehilangan segalanya. Vini berdiri. Tolong siapkan dokumennya secepat mungkin. Pak, minggu depan, saat suami saya sedang beribadah, saya akan mengurus investasi saya sendiri. Vini meninggalkan kafe itu dengan langkah tegap, meninggalkan Pak Surya yang tersenyum kagum. Perang ini akan sangat menarik. Pagi hari keberangkatan Roni adalah sebuah sandiwara yang memuakan. Roni keluar dari kamar dengan pakaian koko putih bersih, wangi parfum mahal, dan tasbih di pergelangan tangannya. Ia tampak seperti seorang ahli ibadah yang siap menyucikan diri. Ia memeluk Vini di depan pintu, pelukan yang terasa hampa dan dingin di kulit Vini. Mas berangkat dulu, ya? Doakan itikafnya lancar. Aku titip rumah, ya? Nanti kalau ada kabar dari agen properti soal penjualan rumah, kabari Mas secepatnya. Vini mengangguk, memasang wajah sendu yang Roni harapkan. Pasti, Mas. Hati-hati di jalan. Semoga ibadahnya diterima, jawab Vini, sambil mencium punggung tangan Roni. Sebuah ritual yang kini terasa seperti memegang bangkai. Roni tersenyum puas. Ia mengusap kepala Vini yang tertutup hijab. Kamu memang istri salihah. Vini menahan keinginannya untuk muntah. Ia berdiri di teras, melambaikan tangan sampai mobil mewah Roni menghilang di tikungan. Saat gerbang otomatis menutup dengan suara desisan pelan, senyum di wajah Vini lenyap seketika. Ia berbalik, masuk ke dalam rumah, dan mengunci pintu. Ia tidak lagi membuang waktu. Vini yang lembut dan sabar telah pergi bersama mobil Roni. Yang tersisa adalah Vini sang eksekutor. Ia segera berganti pakaian. Gamis rumahan yang lembut ia ganti dengan setelan blazer dan celana panjang yang profesional, tetap dengan hijab yang ia tata rapi namun tegas. Ia mengambil tas kerjanya, memastikan semua dokumen, termasuk surat kuasa asli, ada di dalamnya. Hal pertama yang ia lakukan adalah menelepon Pak Surya, pengacaranya. Beliau sudah berangkat. Pak, waktu kita seminggu. Saya akan hubungi pembelinya sekarang. Tujuan Vini berikutnya adalah panggilan telepon ke Pak Suryadi, seorang konglomerat dermawan yang merupakan sahabat lama almarhum ayahnya. Vini menjelaskan niatnya dengan cepat dan lugas. Ia tidak bercerita tentang perceraiannya, ia hanya fokus pada bisnis. Selamat pagi, Om Suryadi. Ini Vini, putri almarhum Pak Adhitama. Saya ingat Om dulu pernah tertarik dengan lokasi rumah saya. Kebetulan, saya ada mandat penuh untuk menjual rumah ini dengan cepat. Saya ingin menawarkannya kepada Om terlebih dahulu sebelum masuk ke pasar. Pak Suryadi, yang memang sudah lama mengincar properti itu untuk kantor pusat yayasan amalnya, langsung menyambut tawaran itu. Vini, kebetulan sekali. Om memang sedang butuh. Berapa kamu buka? 17 miliar, Om. Sesuai harga pasar. Tapi syaratnya 2, transaksi harus selesai tunai minggu ini, dan prosesnya off-market. Saya tidak ingin ada publisitas. Terdengar suara Pak Suryadi memerintahkan asistennya di seberang telepon. Setuju. Harga bagus. Kirimkan semua dokumen legalitasnya ke tim saya. Jika surat-surat bersih, lusa kita tanda tangan akta jual beli. Begitu telepon ditutup, Vini langsung bergerak. Ia menghubungi Pak Surya untuk segera bertemu dengan tim legal Pak Suryadi. Pertemuan itu diadakan siang itu juga, bukan di rumah Vini, melainkan di kantor Pak Surya. Tim legal Pak Suryadi adalah para profesional ulung. Mereka memeriksa setiap lembar dokumen, terutama keabsahan surat kuasa menjual yang dipegang Vini. Pak Surya dengan tenang menjelaskan bahwa surat itu otentik, sah secara hukum, dan memberi kuasa penuh kepada kliennya untuk melakukan transaksi tanpa perlu kehadiran suaminya. Setelah 2 jam pemeriksaan yang intens, tim legal itu mengangguk puas. Semua bersih, Pak Surya. Kita bisa lanjutkan ke proses AJB. Hanya butuh 4 hari. 4 hari yang terasa seperti setahun bagi Vini. Sementara Roni sedang mengiriminya foto-foto palsu di masjid yang ia ambil dari internet, Vini sibuk bolak-balik antara kantor pengacara dan bank. Ia harus menyiapkan rekening baru, sebuah rekening privat di bank syariah yang ia buka atas nama pribadinya, tanpa sepengetahuan Roni. Rekening ini ia siapkan khusus untuk menampung dana raksasa itu. Ia juga sudah berkonsultasi dengan manajer investasi bank, memberi instruksi jelas bahwa begitu dana itu masuk, sebagian besar harus segera dialokasikan ke berbagai instrumen investasi aman yang tidak mudah dilacak dan tidak bisa dibekukan. Hari keempat, hari penandatanganan. Vini duduk di ruang rapat notaris, di hadapan perwakilan Pak Suryadi. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Ia membaca setiap klausul sekali lagi, lalu membubuhkan tanda tangannya di atas meterai.
Selesai. Beberapa menit kemudian, notifikasi di ponselnya berbunyi. Sebuah notifikasi M-Banking yang menampilkan angka yang begitu panjang, hingga membuat mata silau. 17 miliar rupiah telah masuk ke rekening barunya. Vini mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dengan sopan. Ia keluar dari kantor notaris, masuk ke mobilnya, dan duduk terdiam selama beberapa menit. Ia tidak menangis bahagia. Ia tidak bersorak. Ia hanya merasakan kelegaan yang luar biasa, seolah batu besar baru saja terangkat dari dadanya. Rumah itu, istana yang ia bangun dengan cinta dan di dalamnya ia dikhianati, kini bukan lagi miliknya. Kesepakatannya dengan Pak Suryadi adalah ia punya waktu 3 hari lagi untuk mengosongkan barang-barang pribadinya. Tapi Vini tidak butuh waktu selama itu. Selama seminggu terakhir, di malam hari saat Roni sudah tidur atau di siang hari saat Roni bekerja, Vini sudah memilah barangnya. Ia sudah mengemas semua barang berharganya. Perhiasan warisan ibunya, dokumen-dokumen penting, foto-foto kenangan bersama orang tuanya, dan pakaian-pakaiannya. Semuanya sudah ia kirimkan secara bertahap ke sebuah unit penyimpanan mewah yang ia sewa atas nama gadisnya. Malam itu, ia berdiri untuk terakhir kalinya di musala pribadinya yang mewah. Musala yang menjadi saksi bisu tangisannya di malam pengkhianatan itu terungkap. Ia menggelar sajadah, menunaikan salat Isya. Ia bersujud lama sekali. Ia memohon ampunan jika langkah yang ia ambil ini dianggap salah, tapi ia juga memohon kekuatan untuk melanjutkan apa yang sudah ia mulai. Setelah salat, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Roni. Kali ini, sebuah foto Roni sedang tersenyum lebar di depan sebuah pemandangan pantai yang indah saat matahari terbenam. Foto itu jelas bukan di tempat itikaf. Dan Vini bisa melihat pantulan kacamata hitam di wajah Roni. Di dalam lensa itu tampak siluet seorang wanita yang sedang memegang gelas minuman. Tina. Pesan Roni berbunyi, sayang, itikafnya lancar. Hawa di sini sejuk, bikin ibadah makin khusyuk. Kangen masakan kamu. Jangan lupa urus penjualan rumah kita ya. Hawa sejuk, ibadah khusyuk. Vini menatap foto itu dengan tatapan dingin. Darahnya mendidih, tapi ia berhasil mengendalikan dirinya. Jemarinya mengetik balasan dengan tenang. Alhamdulillah. Senang mendengarnya, Mas. Aku juga kangen. Cepat pulang. Ya, ada kejutan menantimu. Vini mengirim pesan itu, lalu mematikan ponselnya. Ia mengambil koper terakhir yang sudah ia siapkan, berjalan keluar dari musala, dan mematikan lampu. Ia berjalan menyusuri lorong rumah yang kini terasa asing. Ia keluar dari pintu depan, menguncinya untuk terakhir kali, dan memasukkan kuncinya ke dalam tas. Rumah itu kini kosong. Dan Vini pun telah pergi. 3 hari kemudian, Roni pulang. Vini sudah kembali ke rumah itu sehari sebelumnya. Tentu saja ia kembali. Ia tidak akan lari. Ia akan menghadapi ini secara langsung. Ia sudah berkoordinasi dengan pihak Pak Suryadi bahwa ia akan tinggal di sana sampai suaminya pulang, sebagai bagian dari rencananya. Vini menyambut Roni di depan pintu, seolah tidak ada apapun yang terjadi. Rumah itu masih tampak sama. Bersih, rapi, dan megah. Roni, yang tidak tahu apa-apa, masuk dengan langkah angkuh seorang pemenang. Ia terlihat segar, kulitnya sedikit lebih gelap karena terbakar matahari, itikaf-nya. Assalamualaikum, sayang, kata Roni, menyerahkan tasbih murahan sebagai oleh-oleh. Waalaikumsalam, Mas, jawab Vini, menerima tasbih itu dan mencium tangan Roni. Rasanya seperti menyentuh es. Masya Allah, oleh-olehnya. Terima kasih, ya. Roni tersenyum. Ia tidak menyadari bahwa semua barang pribadi Vini yang berharga sudah tidak ada di lemari. Ia tidak menyadari bahwa brankas di ruang kerja sudah dikosongkan. Ia hanya melihat istri yang patuh dan rumah yang masih berdiri kokoh. Gimana rumah? Ada kabar dari agen? Tanyanya sambil melepaskan sepatu. Belum ada kabar terbaru, Mas. Mungkin pasar sedang lesu, jawab Vini dengan suara datar, membawakan tas koper Roni ke kamar. Selama 2 hari, Vini memainkan perannya dengan sempurna. Ia memasak makanan favorit Roni. Ia menyiapkan pakaian kerja Roni. Ia duduk mendengarkan Roni bercerita tentang pengalaman spiritual luar biasa yang ia dapatkan selama itikaf, tentang betapa tenangnya hatinya setelah beribadah intensif. Vini mendengarkan setiap kebohongan itu dengan senyum tipis, mengangguk di saat yang tepat, dan menimpali dengan pujian palsu. Mas memang suami yang saleh. Aku bangga sekali. Roni semakin besar kepala. Ia merasa di atas angin. Rencananya berjalan sempurna. Istrinya bodoh dan penurut. Sebentar lagi, rumah ini akan terjual,
Ia akan menceraikan Vini, dan hidup bahagia bersama Tina dan uang miliaran. Dan tentu saja, sang ular kedua harus muncul. Sore itu, Tina menelepon. Suaranya dibuat riang dan penuh kangen. Vin, astaga. Aku baru pulang dari healing trip ke Bali. Kangen banget sama kamu. Aku kesana ya sekarang. Aku bawa oleh-oleh spesial buat sahabat terbaikku. Vini menarik napas dalam. Healing trip. Jadi itu nama lain dari berzina dengan suami orang. Oh, Tina. Tentu saja. Datanglah. Aku juga kangen. Jawab Vini, suaranya dibuat antusias. 1 jam kemudian, Tina tiba. Ia turun dari mobil sportnya, memakai gaun musim panas yang modis, dan kacamata hitam besar. Ia berlari kecil memeluk Vini di teras. Vini, sayang. Ya ampun, kamu kelihatan pucat. Kurusannya, katanya, matanya memindai Vini dari atas ke bawah dengan tatapan pura-pura khawatir. Hanya sedikit lelah, Tin. Masuk, yuk. Mas Roni juga ada di dalam, kata Vini. Mata Tina berbinar sesaat ketika mendengar nama Roni, tapi ia cepat-cepat menyembunyikannya. Mereka bertiga kini duduk di ruang tamu mewah. Ruang tamu yang sama yang akan segera menjadi kantor yayasan. Ironi itu hampir membuat Vini tertawa. Roni dan Tina saling melempar pandang sekilas, pandangan penuh rahasia yang mereka pikir tidak Vini sadari. Jadi, gimana healing tripnya, Tin? Tanya Vini, sambil menyajikan teh melati. Oh, luar biasa, Vin. Benar-benar membuka mata. Aku jadi sadar apa yang penting dalam hidup, kata Tina, sambil melirik Roni. Kita harus berani mengambil apa yang kita inginkan. Kita harus berani melepaskan apa yang tidak lagi sejalan. Wah, dalam sekali, timpal Roni, tersenyum ke arah Tina. Sama seperti itikaf saya. Saya juga dapat banyak pencerahan. Vini memandang dua pengkhianat di depannya. Mereka begitu nyaman dengan kebohongan mereka. Aku senang kalian berdua mendapatkan pencerahan, kata Vini pelan. Oh ya, Vin, Tina tiba-tiba meraih tangan Vini. Genggamannya erat. Soal Roni, dia nggak aneh-aneh, kan, selama aku pergi? Maksudku, kamu tahu, laki-laki kalau lagi sukses, suka banyak godaan. Kamu itu terlalu baik, Vin, terlalu polos. Kamu harus lebih hati-hati. Jangan sampai ada pelakor yang merusak rumah tangga kalian. Ucapan itu, yang datang dari mulut sang pelakor sendiri, begitu menusuk dan absurd sehingga Vini benar-benar harus menahan tawa. Ia menatap Tina lurus di matanya. Kamu benar, Tin. Aku memang terlalu baik. Tapi aku sedang belajar. Roni, yang merasa percakapan itu berbahaya, segera mengalihkan pembicaraan. Ah, sudahlah. Ngomong-ngomong, Tin, kamu harus lihat koleksi batu akik baru saya. Roni lalu mengajak Tina ke ruang kerjanya, memberi mereka waktu berduaan yang Vini tahu mereka inginkan. Vini tetap duduk di ruang tamu, meminum tehnya dengan tenang. Ia mendengar tawa cekikikan Tina dari dalam ruang kerja. Setelah beberapa lama, mereka keluar. Tina pamit pulang. Di depan pintu, Tina memeluk Vini erat sekali lagi. Jaga dirimu baik-baik ya, Vin. Serius. Kamu sahabat terbaikku. Ingat, apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di pihakmu. Aku akan selalu mendukungmu. Vini membalas pelukan itu, menepuk punggung Tina pelan, lebih pelan dari biasanya. Terima kasih, Tin, bisik Vini tepat di telinga Tina. Suaranya tenang dan dingin. Persahabatan sepertimu sangat langka. Ini adalah anugerah yang harus disyukuri. Dan aku akan memastikan kamu mendapatkan syukur yang setimpal dengan semua perbuatanmu. Tina melepaskan pelukannya. Ia merasa ada yang aneh dengan nada bicara Vini. Ada firasat buruk yang melintas sekejap. Tapi Vini sudah tersenyum manis seperti biasa. Hati-hati di jalannya, Tin. Tina mengabaikan firasatnya. Ia tertawa, mengibaskan rambutnya, dan berjalan menuju mobilnya. Vini menutup pintu. Senyumnya langsung lenyap. Wajahnya kembali datar. Ia melirik jam di dinding. Semuanya berjalan sesuai rencana. Waktu bermain sudah selesai. Besok adalah hari di mana bom itu akan meledak. Dan Vini sudah tidak sabar memegang remotenya. Hari-hari setelah kepulangan Roni dan kunjungan Tina berjalan dalam ketegangan yang hanya bisa dirasakan oleh Vini. Di permukaan, segalanya normal. Vini tetap menjadi istri yang patuh. Ia memasak, membersihkan, dan tersenyum pada suaminya. Namun di dalam, Vini adalah seorang prajurit yang sedang menghitung mundur di dalam bentengnya. Ia adalah singa betina yang diam, mengamati mangsanya yang tidak sadar,
menunggu mereka melakukan satu gerakan salah terakhir. Ia telah menyelesaikan misinya, rumah telah terjual, uang 17 miliar telah aman dan sebagian besar sudah dipindahkan ke instrumen investasi yang terdiversifikasi atas nama pribadinya. Aset-aset lain, perhiasan, dan dokumen berharga miliknya telah lama diamankan di luar rumah. Rekening bersama mereka kini hanya berisi sisa-sisa. Vini sengaja menyisakan saldo yang cukup untuk membayar tagihan bulanan dan pengeluaran Roni yang biasa, sehingga Roni tidak akan curiga. Roni, yang terbiasa menyerahkan urusan keuangan domestik pada Vini, tidak pernah repot-repot mengecek saldo rekening bersama itu. Ia hanya tahu cara menggesek kartu kredit, yang tagihannya juga masih dibayar Vini dari rekening itu. Ia bodoh dan sombong, kombinasi yang sempurna untuk kehancuran. Sementara Vini menunggu dengan tenang, Roni mulai menunjukkan kegelisahannya. Tapi bukan karena curiga pada Vini, melainkan karena rencananya sendiri. Penjualan rumah yang ia gagas, yang ia tidak tahu sudah dieksekusi oleh Vini, terasa lambat di pihaknya. Ia beberapa kali menelepon agen properti yang seharusnya ia gunakan. Vini mendengarnya dari ruang sebelah, Roni membentak-bentak di telepon. Bagaimana mungkin belum ada penawaran serius? Ini properti prime. Saya butuh penjualan ini cepat. Cari pembeli, atau saya cari agen lain. Vini tersenyum tipis mendengarnya. Roni sedang berteriak pada angin. Agen properti itu tentu saja bingung. Karena setiap kali mereka membawa calon pembeli, yang diatur Roni, Vini selalu punya cara halus untuk menolaknya dengan alasan yang dibuat-buat. Oh, maaf, hari ini sedang ada pengajian, atau, maaf, sepertinya sedang ada perbaikan pipa di area taman. Tentu saja Vini menolak, karena rumah itu sudah bukan miliknya lagi. Ia hanya mengulur waktu sampai Roni melancarkan serangan terakhirnya. Di hari ketiga setelah Roni pulang, Vini merasa inilah saatnya. Ia butuh kepastian kapan bom itu akan dijatuhkan. Malam itu, Roni kembali mandi lama, kebiasaannya. Vini melangkah ke ruang kerja. Laptop Roni terbuka, seperti biasa. Pria itu terlalu percaya diri dengan kepolosan istrinya. Vini membuka aplikasi pesan. Percakapan dengan Tina langsung muncul di atas. Tina, gimana, Ron? Jadi kapan? Aku udah muak lihat foto-fotonya di pengajian terbaru. Pura-pura suci. Roni, sabar, sayang. Agenku bilang pasarnya lagi lambat. Aku dorong terus. Tina, lambat. Atau kamu yang gak berani ceraikan dia? Kamu masih sayang sama istri berhijabmu itu. Roni, jangan konyol. Mana mungkin. Aku cuma sayang sama kamu dan uangnya. Oke, aku gak akan nunggu rumah terjual. Kelamaan. Aku akan ceraikan dia sekarang. Pengacaraku bilang kita bisa ajukan gugatan, nanti soal harta kita urus belakangan. Justru lebih bagus, dia kaget, dia nggak akan siap. Tina, nah, gitu dong. Kapan? Roni, besok. Aku sudah suruh pengacaraku siapkan suratnya. Besok lusa, surat itu akan sampai di rumah. Aku akan pastikan aku ada di sana untuk melihat wajahnya saat dia membacanya. Ini akan jadi pertunjukan yang hebat. Vini memotret percakapan itu dengan ponsel barunya yang tersembunyi. Besok lusa, batinnya. Berarti ia punya waktu 48 jam. Ia menutup laptop itu. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Jam 0 telah ditentukan. Pertunjukan akan segera dimulai, dan Roni benar, ini akan jadi pertunjukan yang hebat. Tapi Roni salah tentang siapa yang akan menjadi penonton, dan siapa yang akan menjadi badut utamanya. Malam terakhir sebelum hari H, Vini memutuskan untuk memasak makan malam yang istimewa. Ia memasak rendang, makanan favorit Roni, dengan resep warisan almarhumah ibunya. Ia menata meja makan dengan indah, lengkap dengan lilin. Roni, yang baru pulang kerja, terkejut dan senang. Wah, tumben sekali, sayang. Ada acara apa ini? Tanya Roni, senyumnya lebar. Tidak ada apa-apa, Mas. Hanya ingin berterima kasih. Untuk segalanya, kata Vini lembut. Roni tertawa. Ia mengira ini adalah bentuk terima kasih Vini karena telah menjadi suami yang baik. Ia makan dengan lahap, memuji masakan Vini setinggi langit. Rendang buatanmu memang yang terbaik, Vin. Nggak ada yang bisa ngalahin. Makanlah yang banyak, Mas. Habiskan, kata Vini sambil menuangkan air ke gelas Roni. Vini memandangi suaminya yang sedang makan. Pria yang ia cintai, atau setidaknya pernah ia cintai. Pria yang telah berbagi tempat tidur dengannya, dan pria yang sama yang telah merencanakan untuk menghancurkannya bersama sahabatnya sendiri. Tidak ada lagi cinta yang tersisa.
Tidak ada lagi kesedihan. Yang ada hanya rasa jijik yang dingin dan tuntas. Nikmati makanan terakhirmu di rumah ini, Roni, bisik Vini dalam hatinya. Nikmati senyum terakhirku. Karena besok, semua ini akan menjadi abu. Roni menghabiskan piring ketiganya, sama sekali tidak menyadari bahwa ia baru saja menyantap hidangan terakhir dari sang terpidana. Keesokan harinya, Vini bangun seperti biasa. Ia salat subuh, ia menyiapkan sarapan, ia mengantar Roni ke pintu. Roni berpamitan dengan ciuman di kening yang Vini terima dengan kepasifan yang sempurna. Mas mungkin agak siang pulang, ada rapat penting, kata Roni. Vini tahu, rapat penting, itu adalah kode. Roni akan pulang tepat pada waktunya untuk menyambut kedatangan surat gugatan itu. Vini menghabiskan paginya dengan tenang. Ia menyirami tanaman anggrek kesayangannya. Ia mengepak satu tas kecil terakhir, sebuah tas jinjing berisi dompet, paspor, ponsel barunya, dan kunci unit penyimpanan. Ia meletakkan tas itu di meja konsol dekat pintu. Ia kemudian duduk di ruang tamu yang megah itu, dengan secangkir teh kamomil di tangannya. Ia mengenakan gamis katun yang sederhana namun elegan, hijabnya tertata rapi. Ia siap. Tepat pukul 2 siang, suara sepeda motor berhenti di depan gerbang. Bel berbunyi. Vini melihat dari jendela. Seorang kurir berseragam oranye. Tak lama kemudian, mobil Roni masuk ke halaman. Roni pasti sudah menunggu di tikungan jalan. Sangat teatrikal. Vini tetap duduk. Ia mendengar Roni membuka pintu, berbicara dengan kurir, lalu menutup pintu. Langkah kaki Roni terdengar di lantai marmer, mendekat ke ruang tamu. Vini tidak menoleh. Ia hanya menyesap tehnya. Jam 0 telah tiba. Roni masuk ruang tamu dengan langkah yang sengaja diperlambat. Di tangannya, tergenggam sebuah amplop coklat besar berlogo sebuah firma hukum ternama. Ia memasang ekspresi yang telah ia latih di depan cermin. Campuran antara kesedihan, penyesalan, dan ketegasan. Ia berharap Vini akan bertanya, surat apa itu, Mas? Sehingga ia bisa memulai drama. Tapi Vini tetap diam. Ia hanya duduk di sana, menatap taman melalui jendela kaca, tampak begitu tenang. Keheningan Vini yang tak terduga ini sedikit merusak naskah Roni, tapi ia memutuskan untuk tetap melanjutkan. Ia berdeham. Vini, panggilnya dengan suara berat yang dibuat-buat. Vini menoleh perlahan. Matanya jernih, tidak ada ketakutan di sana. Ya, Mas? Ada yang harus Mas bicarakan. Roni berjalan mendekat, meletakkan amplop itu di atas meja kopi di antara mereka. Ia duduk di sofa di seberang Vini. Ia menatap istrinya, menunggu reaksi. Ia mengharapkan kebingungan, kegelisahan. Tapi yang ia dapatkan hanyalah tatapan tenang. Ini berat, Vini. Sangat berat, Roni memulai monolognya. Mas sudah berpikir lama. Kita sudah berbeda. Visi kita sudah tidak sejalan lagi. Ia mendorong amplop itu perlahan ke arah Vini. Mungkin ini yang terbaik untuk kita berdua. Vini menunduk, menatap amplop coklat itu. Ia tidak menyentuhnya. Roni, yang tidak sabar dengan keheningan ini, mengambil amplop itu, merobek segelnya dengan gerakan dramatis, dan mengeluarkan setumpuk kertas. Ia meletakkannya di depan Vini. Di halaman paling atas, tertulis dengan huruf kapital yang tebal, surat gugatan cerai. Maafkan aku, Vini, kata Roni, suaranya kini penuh penyesalan palsu. Aku harap kamu bisa mengerti. Inilah saatnya. Roni mencondongkan tubuhnya ke depan, siap menahan badai. Ia siap untuk tangisan. Ia siap untuk teriakan. Kenapa, Mas? Apa salahku? Ia siap untuk Vini yang berlutut memohon. Ia siap untuk drama kehancuran seorang istri salehah yang dunianya baru saja diruntuhkan. Keheningan memenuhi ruangan itu selama beberapa detik. Vini menatap kertas-kertas itu. Roni menunggu. Lalu, sesuatu yang sama sekali tidak Roni duga terjadi. Bibir Vini bergetar. Bukan karena menahan tangis, tapi karena menahan tawa. Sebuah senyum kecil tersungging, lalu berubah menjadi tawa kecil. Tawa itu tumbuh. Vini mengangkat wajahnya, menatap Roni, dan tertawa. Bukan tawa histeris atau tangisan yang disamarkan. Itu adalah tawa yang jernih, lepas, dan penuh kelegaan. Seolah-olah beban terberat di dunia baru saja diangkat dari pundaknya. Roni membeku. Dunia Roni berhenti berputar. Ini salah. Ini semua salah. Naskahnya tidak seperti ini. Vini, panggilnya, bingung. Kamu kenapa tertawa? Kamu sudah gila.
Vini mengusap setetes air mata tawa di sudut matanya. Ia menghela napas panjang yang terdengar sangat puas. Gila? Tidak, Mas. Aku justru baru saja merasa waras, katanya, suaranya ringan dan ceria. Ia mengambil tumpukan kertas itu. Aku harus akui, aktingmu bagus sekali. Visi kita sudah tidak sejalan. Klasik. Roni masih terperangah. Apa maksudmu? Mana pulpen? Tanya Vini, mengabaikan pertanyaan Roni. Roni, yang otaknya masih belum bisa memproses situasi, secara otomatis menunjuk ke pulpen mahal yang tergeletak di meja. Vini mengambil pulpen itu. Dengan gerakan yang cepat dan mantap, ia membalik-balik berkas itu, mencari halaman persetujuan. Ia menemukannya, dan tanpa ragu, ia membubuhkan tanda tangannya yang elegan di atas garis. Coretannya tegas, tidak ada keraguan sedikitpun. Alhamdulillah, kata Vini, meletakkan pulpen itu kembali. Ia mendorong kertas-kertas yang sudah ditandatangani itu kembali ke arah Roni. Terima kasih, Roni. Kamu sudah sangat mempermudah jalanku. Jujur, aku sudah menunggu ini. Roni menatap kertas-kertas di depannya, lalu menatap Vini. Wajahnya pucat pasi. Menunggu ini? Mempermudah jalanmu? Vini, kamu bicara apa? Vini berdiri. Ia merapikan gamisnya yang bahkan tidak kusut. Ia terlihat segar, cantik, dan yang paling menakutkan bagi Roni, ia terlihat bebas. Vini, tunggu. Roni ikut berdiri, suaranya kini mulai panik. Rasa bingungnya berganti menjadi firasat buruk yang tajam. Kamu mau kemana? Kamu pikir semudah itu? Kita harus bicara soal harta. Rumah ini akan kita jual. Vini, yang sudah berjalan menuju pintu, berhenti. Ia mengambil tas jinjingnya yang sudah siaga di meja konsol. Ia berbalik, menatap Roni untuk terakhir kalinya. Senyum masih tersungging di bibirnya. Senyum yang sama tulusnya dengan tawa tadi. Namun kini, bagi Roni, senyum itu terlihat seperti senyum iblis. Harta apa yang mau kamu bicarakan, Mas? Tanya Vini dengan nada polos yang dibuat-buat. Atau rumah ini? Vini terkekeh. Oh, soal rumah ini, kamu tidak perlu khawatir. Rumah ini sudah laku terjual. Minggu lalu. Rahang Roni jatuh. Apa? Apa maksudmu, laku? Aku tidak pernah. Kamu lupa, Mas? Surat kuasa yang kamu tanda tangani beberapa tahun lalu. Vini menepuk keningnya pelan. Ah, kamu pasti lupa. Tapi tenang saja, penjualannya sah, kok. Uangnya juga sudah aman. Di tempatku. Roni terhuyung mundur seolah baru saja ditinju. Kamu. Aku apa, Roni? Vini melangkah mendekat, suaranya kini berubah dingin. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku hanya wanita berhijab polos yang bisanya menangis di sajadah? Kamu dan Tina merencanakan semua ini di belakangku, di rumahku. Kalian pikir aku tidak tahu? Mata Roni membelalak ngeri. Tina, bagaimana kamu? Vini tertawa lagi, kali ini tawa yang dingin. Sampaikan salamku padanya, ya. Sampaikan terima kasihku. Karena berkat pengkhianatan kalian, aku jadi sadar betapa berharganya diriku, dan betapa tidak berharganya kalian. Vini berbalik, membuka pintu depan. Udara segar dari luar menyambutnya. Vini, jangan pergi. Vini, uangnya. Itu uang kita. Roni berteriak, panik, berlari mengejar Vini. Vini berhenti di ambang pintu, tidak menoleh ke belakang. Oh, dan sampaikan juga pada Tina, katanya, suaranya terdengar jelas di ruang tamu yang kini terasa hampa. Aku harap dia menikmati semua yang akan kalian dapatkan dariku. Yaitu, tidak ada. Dengan itu, Vini melangkah keluar dari ambang pintu, melangkah ke dalam kehidupan barunya. Ia menutup pintu di belakangnya. Bukan membantingnya. Ia menutupnya dengan pelan dan pasti. Klik. Suara kunci itu terdengar seperti paku terakhir yang ditancapkan di peti mati Roni. Roni berdiri mematung di ruang tamu yang megah. Ruangan yang ia pikir akan menjadi miliknya. Kertas-kertas gugatan cerai yang sudah ditandatangani Vini tergeletak di meja. Tawa Vini yang merdeka masih terngiang-ngiang. Rumah ini sudah laku. Uangnya sudah aman di tempatku. Firasat buruk itu kini telah berubah menjadi kepanikan murni. Sesuatu yang sangat salah telah terjadi. Rencananya tidak hanya gagal, tapi telah berbalik 180 derajat dan menghantam wajahnya sendiri. Roni berdiri mematung di tengah ruang tamu yang kini terasa asing dan dingin. Tawa Vini yang jernih dan kejam masih terngiang di telinganya,
bercampur dengan suara klik pelan dari pintu yang tertutup. Pintu itu bukan hanya menutup akses Vini ke rumah, tapi juga menutup seluruh masa depan Roni. Kertas-kertas gugatan cerai di atas meja, yang beberapa menit lalu ia anggap sebagai senjata kemenangannya, kini terlihat seperti surat kematiannya sendiri. Rumah ini sudah laku, uangnya aman di tempatku, bagaimana kamu tahu, Tina? Setiap kata adalah paku yang menancap di otaknya. Kepanikan murni menjalari pembuluh darahnya, terasa dingin dan menusuk. Ini tidak mungkin. Vini, istrinya yang lembut, yang selalu menunduk, yang puncaknya emosinya hanya menangis di atas sajadah, tidak mungkin bisa melakukan ini. Ini pasti gertakan. Ini pasti sebuah lelucon sakit. Vini, ia berteriak, berlari ke pintu dan membukanya dengan kasar. Vini. Halaman depan kosong. Mobil pesanan Vini sudah lama hilang di tikungan. Hanya ada suara angin sore yang berdesir. Roni mencengkeram kusen pintu. Napasnya memburu. Dia harus membuktikannya. Dia harus membuktikan Vini berbohong. Dia berlari ke ruang kerja, membanting pintunya. Tujuannya adalah brankas tersembunyi di balik lukisan kaligrafi. Brankas tempat ia menyimpan surat-surat berharga, termasuk sertifikat rumah. Ia memutar kombinasi dengan tangan gemetar. Klik. Ia menarik pintu brankas. Kosong. Bukan, tidak sepenuhnya kosong. Vini meninggalkan sesuatu. Sebuah kotak beludru kecil. Kotak tempat Roni dulu menyimpan cincin kawin mereka. Di dalamnya, tergeletak tasbih oleh-oleh, itikaf, palsunya. Di bawah tasbih itu ada secari kertas kecil. Tulisan tangan Vini yang rapi, barang haram, ku kembalikan. Roni menyapu brankas itu dengan tangannya, amarah dan ketakutan meledak bersamaan. Sertifikat rumah hilang. Dokumen penting lainnya hilang. Semua perhiasan Vini yang ia pikir bisa jadi miliknya juga hilang. Ini nyata. Ini benar-benar terjadi. Dalam kepanikan buta, ia meraih ponselnya. Jari-jarinya gemetar hebat saat mencari satu nama. Tina. Ia menelepon, bukan dengan nada seorang kekasih pemenang, tapi dengan suara parau seorang pria yang tenggelam. Tina. Gawat. Kesini sekarang. Gawat. Teriaknya begitu panggilan tersambung, tidak memberi Tina kesempatan untuk berbicara. Kurang dari 30 menit, mobil sport Tina melesat masuk ke halaman rumah. Tina masuk dengan tergesa-gesa, wajahnya masih menampilkan arogansi. Ada apa, Ron? Kamu ini bikin panik aja. Jadi gimana? Apa dia nangis-nangis? Apa dia pingsan? Dia pergi, kata Roni, suaranya kosong. Ia masih berdiri di depan brankas yang terbuka. Pergi? Bagus dong. Jadi lebih gampang. Dia tahu, potong Roni, suaranya naik menjadi teriakan. Dia tahu soal kita, Tin. Dia menyebut namamu. Wajah Tina langsung pucat. Senyumnya lenyap. Apa maksudmu dia tahu? Tahu dari mana? Aku tidak tahu. Dia tertawa saat aku berikan surat cerainya. Dia tertawa, Tin. Dia bilang dia sudah menunggu ini. Dia bilang rumah ini sudah dia jual. Tina ikut tertawa, tapi tawanya terdengar gugup dan sumbang. Nggak mungkin. Jual rumah 17 miliar? Sendirian? Dia itu bodoh, Ron. Dia cuma gertak sambal. Dia panik, makanya dia bicara ngawur. Dia tidak ngawur, bentak Roni. Sertifikatnya hilang. Brankas kosong. Dia sudah merencanakan ini. Tina mulai mondar-mandir, menggigiti kukunya. Arogansinya terkikis oleh ketakutan yang nyata. Jika Vini tahu soal mereka, reputasinya hancur. Lingkaran sosialitanya akan menganggapnya sampah. Oke, tenang, kata Tina, lebih untuk menenangkan dirinya sendiri. Kalaupun dia jual, itu ilegal. Tanpa tanda tangan kamu, penjualan itu batal. Kita akan tuntut dia. Kita akan bilang dia gila. Kita harus merayakannya. Potong Roni tiba-tiba, matanya berkilat aneh. Apa? Tina menatapnya ngeri. Merayakan? Kamu sudah gila? Ya, kita harus merayakannya, kata Roni, logikanya mulai bengkok karena syok. Kita harus tunjukkan kita tidak terpengaruh. Vini hanya menggertak. Rencana kita tetap berjalan. Kita akan makan malam di tempat paling mahal malam ini. Kita rayakan perceraianku. Tina, yang juga putus asa ingin memegang kendali, mengangguk setuju. Ya, kamu benar. Kita rayakan. Kita tunjukkan pada iblis berhijab itu siapa pemenangnya. Mereka berdua,
dalam penyangkalan yang putus asa, berganti pakaian. Roni memakai kemeja sutra terbaiknya, Tina dengan gaun malam yang mencolok. Mereka melaju ke restoran bintang 5 termahal di kota, tempat mereka biasanya memamerkan kemesraan curian mereka. Roni melangkah ke meja resepsionis dengan angkuh, meski hatinya berdebar. Reservasi atas nama Roni. Saat mereka duduk, Roni memesan sampanye termahal. Untuk awal yang baru, katanya, mengangkat gelasnya ke Tina. Untuk kita, balas Tina, mendentingkan gelasnya. Mereka makan dalam keheningan yang tegang, berpura-pura semuanya baik-baik saja, sementara ponsel Roni terus-menerus ia letakkan di meja. Ia menunggu Vini menelepon, memohon. Tapi ponsel itu tetap diam. Saat tagihan datang, Roni menggesekkan kartu kredit platinumnya dengan gaya. Beberapa saat kemudian, pelayan kembali dengan wajah canggung. "Maaf, Pak Roni, kartu Anda ditolak." Wajah Roni memerah. "Apa? Tidak mungkin. Coba lagi." Pelayan itu mencoba lagi. "Masih ditolak, Pak." Tina memutar bola matanya, kesal. "Pakai kartumu yang lain, Ron. Jangan bikin malu." Roni mencoba kartu goldnya. Ditolak. Ia mencoba kartu debit dari rekening bersama mereka. Mesin EDC berbunyi. Transaksi gagal, saldo tidak cukup. Dunia Roni serasa berhenti. Saldo tidak cukup? Rekening itu seharusnya masih memiliki ratusan juta. Dengan tangan gemetar, di depan Tina dan pelayan yang menunggu, Roni membuka aplikasi M-Banking rekening bersama. Jantungnya mencelos. Saldo, Rp345.150. Vini telah mengurasnya. Dia menyisakan uang receh, cukup untuk membayar tagihan listrik bulan ini. Sebuah penghinaan terakhir. "Ada masalah, Pak?" tanya pelayan itu. Roni dan Tina saling pandang. Pesta perayaan mereka yang pahit baru saja dimulai. Mereka tidak punya uang untuk membayarnya. Kepanikan berganti menjadi kepastian yang membekukan. Sambil menunggu pengacaranya datang untuk menalangi tagihan restoran yang memalukan itu, Roni, dengan tangan yang terasa seperti es, menelepon agen properti yang seharusnya ia gunakan. "Pak, saya mau cek status rumah saya." "Loh, Pak Roni," jawab suara di seberang. "Saya kira Bapak sudah tahu." "Saya dengar selamat ya, Pak. Penjualannya cepat sekali. Saya dengar Ibu Vini berhasil jual off market ke Pak Suryadi, ditebus lunas 17 miliar. Luar biasa. Selamat sekali lagi ya, Pak." Ponsel itu jatuh dari genggaman Roni ke lantai marmer restoran yang mahal. Suaranya bergema di tengah keheningan meja mereka. "Itu benar. Itu semua benar. Vini tidak menggertak. Vini tidak gila. Vini adalah seorang jenius yang kejam." Dan mereka berdua baru saja merayakan kehancuran mereka sendiri. Keesokan paginya bukanlah fajar yang baru. Itu adalah kelanjutan dari mimpi buruk. Roni dan Tina, setelah insiden memalukan di restoran, menghabiskan malam di apartemen sewaan kecil milik Roni, tempat persembunyian rahasia yang kini terasa seperti penjara. Mereka tidak tidur. Wajah Tina bengkak karena menangis. Bukan tangisan kesedihan tapi tangisan kemarahan dan ketakutan. Roni, di sisi lain, telah melewati fase panik dan masuk ke fase penyangkalan yang dingin. "Pengacaraku akan membatalkannya," kata Roni berulang kali, lebih seperti mantra untuk dirinya sendiri. "Penjualan itu tidak sah. Aku tidak tanda tangan. Surat kuasa itu pasti palsu." Pagi itu juga, mereka berdua, dengan pakaian kusut yang sama dengan semalam, menyerbu kantor pengacara Roni, Pak Firman. Mereka menerobos masuk ruangan Pak Firman tanpa membuat janji. "Anda harus batalkan penjualan rumah saya," sembur Roni, menggebrak meja. "Istri saya menipu saya. Dia menjualnya di belakang saya." Pak Firman, seorang pengacara yang biasanya tenang, terkejut melihat kliennya yang acak-acakan. "Tenang, Pak Roni. Jelaskan pelan-pelan. Apa maksud Anda, menjual rumah?" Roni menceritakan segalanya dengan napas tersengal-sengal. Tentang Vini yang tertawa, tentang rumah yang laku 17 miliar, dan tentang rekening yang kosong. Tina menambahkan dengan histeris. "Istrinya itu tidak stabil, Pak. Dia gila. Kita harus bilang ke pengadilan kalau dia tidak waras. Kita bisa batalkan penjualannya, kan? Uangnya." Pak Firman memijat keningnya. Ia mendengarkan, lalu mengajukan satu pertanyaan krusial. "Pak Roni, istri Anda bilang dia menggunakan surat kuasa. Apakah Anda ingat pernah menandatangani surat kuasa menjual untuk properti itu?" Roni terdiam. Ia mengingatnya.
Bertahun-tahun lalu. Untuk investasi di Timur Tengah yang batal. Ya, tapi itu sudah lama. Itu untuk rencana lain. Dia tidak bisa menggunakannya untuk ini. Wajah Pak Firman langsung berubah muram. Pak Roni, katanya pelan. Apakah surat kuasa itu memiliki tanggal kedaluarsa? Apakah sudah pernah Anda cabut secara resmi di hadapan notaris? Saya tidak tahu. Saya tidak ingat. Jawab Roni, suaranya kini ciut. Kalau begitu, kita dalam masalah besar, kata Pak Firman. Jika surat kuasa itu asli, tidak kedaluarsa, dan tidak pernah dicabut, maka Ibu Vini bertindak 100% legal sebagai perwakilan Anda. Penjualan itu sah di mata hukum. Dia tidak butuh tanda tangan Anda lagi. Roni merosot di kursinya. Tidak mungkin. Tapi uangnya, teriak Tina, mencengkeram lengan baju pengacara itu. Uang 17 miliar itu harta Gonogini. Kita harus menuntut itu. Kita harus bekukan rekeningnya sekarang. Ya, itu satu-satunya jalan kita, kata Pak Firman, mencoba mengambil alih situasi. Kita tidak bisa membatalkan penjualannya, tapi kita bisa mengejar uang hasil penjualannya. Kita akan ajukan gugatan balasan atas pembagian harta bersama. Kita akan... Perkataan Pak Firman terputus saat sekretarisnya masuk ruangan dengan wajah gugup. Maaf, Pak. Ada kurir. Paket mendesak untuk Bapak, terkait klien Bapak, Pak Roni. Bawa ke sini, bentak Roni. Sekretaris itu meletakkan sebuah kotak dokumen tebal di atas meja Pak Firman. Pengirimnya, Surya Prawira Associates. Pak Firman terbelalak. Surya Prawira? Tanyanya, suaranya terdengar ngeri. Roni dan Tina tidak mengerti. Siapa itu? Tanya Roni. Dia pengacara kelas kakap. Dijuluki, Hiu. Vini menyewa Surya Prawira? Ya Tuhan. Pak Firman sadar bahwa Vini tidak bermain-main. Dengan tangan sedikit gemetar, Pak Firman membuka kotak itu. Di dalamnya bukan proposal damai. Bukan surat negosiasi. Isinya adalah setumpuk dokumen yang dijilid rapi. Di halaman depan, sebuah surat pengantar. Pak Firman membacanya, dan wajahnya berubah dari muram menjadi putih pucat seperti kertas. Apa, Pak? Apa isinya? Desak Tina. Pak Firman menelan ludah. Ia menatap Roni dengan tatapan yang Roni tidak pernah lihat sebelumnya. Campuran antara kasihan dan ngeri. Ini adalah pemberitahuan, katanya pelan. Pemberitahuan apa? Beberapa minggu terakhir, sebuah perusahaan investasi bernama PT Cahaya Investama telah membeli seluruh utang bisnis Anda, Pak Roni. Roni mengerutkan kening. Utang? Apa hubungannya? Bisnis Roni memang tidak secemerlang kelihatannya. Ia banyak berutang di bank untuk membiayai gaya hidupnya, mengandalkan penjualan rumah 17 miliar itu untuk melunasinya. Perusahaan ini, lanjut Pak Firman, telah mengumpulkan semua tagihan Anda dari 3 bank berbeda. Total utang Anda yang jatuh tempo saat ini adalah 3,5 miliar rupiah. Lalu kenapa? Teriak Roni, mulai frustrasi. Surat ini, kata Pak Firman, suaranya bergetar, adalah tagihan resmi dari PT Cahaya Investama. Mereka menuntut Anda membayar lunas 3,5 miliar itu dalam waktu 7 hari. Jika tidak, mereka akan mendaftarkan sita jaminan atas semua aset Anda yang tersisa. Roni dan Tina masih tidak mengerti. Kita tidak punya aset lagi. Vini mengambil semuanya. Bukan itu intinya, kata Pak Firman. Ia membalik ke halaman terakhir surat pengantar itu. Dengar bagian ini baik-baik. Ia membaca keras-keras. Menanggapi pertanyaan di masa depan mengenai pembagian harta Gonogini atas hasil penjualan rumah di alamat X, klien kami, Ibu Vini Adhitama, mempersilakan Tuan Roni untuk mengajukan tuntutan. Bagian Tuan Roni dari penjualan rumah tersebut, yang setelah dipotong harta bawaan Ibu Vini, diperkirakan bernilai sekitar 3,5 miliar rupiah. Klien kami akan dengan senang hati mentransfer bagian tersebut, langsung ke PT Cahaya Investama, untuk melunasi utang Tuan Roni. Keheningan melanda ruangan itu. Roni dan Tina mencerna informasi itu. Vini tidak hanya mengambil uang 17 miliar itu. Vini tahu Roni punya utang 3,5 miliar. Vini tahu bagian Roni dari rumah itu, setelah dipotong warisan Vini, juga sekitar 3,5 miliar. Vini telah membeli utang Roni. Roni tiba-tiba teringat sesuatu. Nama almarhumah Ibu Vini. Nur Cahaya. PT Cahaya Investama. Ya Tuhan, bisik Roni. Vini tidak hanya mengambil uangnya. Dia tidak hanya membuatnya bangkrut.
Dia telah mengubah dirinya dari istri menjadi penagih utang. Roni tidak hanya kehilangan hartanya. Dia kini secara hukum berutang pada wanita yang baru saja ia ceraikan. Vini telah menguncinya. Dia tidak akan mendapatkan sepeser pun. Tidak ada. Nol. Tina menatap Roni yang kini menunduk, tubuhnya gemetar menahan syok. Pria yang ia bela, pria yang ia pikir adalah tiketnya menuju kekayaan, kini adalah seorang pengemis yang terlilit utang. Dan parahnya lagi, ia terlilit utang pada wanita yang baru saja mereka hianati. Ruang mediasi di pengadilan agama itu terasa pengap dan tegang. Ini bukan ruang sidang utama, tapi sebuah ruangan yang lebih kecil, yang seharusnya ditujukan untuk mencari jalan damai. Namun, tidak ada aura damai di ruangan ini. Udaranya syarat dengan kebencian dan keputusasaan. Di satu sisi meja, duduk Vini Adhitama. Ia tampak tenang, seperti air di telaga yang dalam. Ia mengenakan gamis sederhana berwarna biru pastel, hijabnya tertata rapi tanpa celah. Di sampingnya duduk Pak Surya Prawira, pengacara berjuluk Hiu, itu, yang sedang menata dokumen-dokumen tebalnya dengan presisi yang menakutkan. Di seberang meja, situasinya kontras. Roni duduk membungkuk, rahangnya mengeras, matanya merah. Ia terlihat lelah dan jauh lebih tua dari usianya. Di sampingnya adalah pengacaranya, Pak Firman, yang wajahnya tampak tegang. Dan di kursi yang sedikit di belakang Roni, duduk Tina. Kehadirannya di ruang mediasi sebenarnya tidak lazim, karena ia bukan pihak yang berperkara. Tapi Roni bersikeras membawanya sebagai saksi moral, sebuah keputusan bodoh yang hanya menunjukkan arogansinya yang tersisa. Tina mengenakan kacamata hitam besar seolah ingin bersembunyi, tapi jemarinya yang mengetuk-ngetuk tas bermereknya dengan gugup menunjukkan ketakutan yang ia rasakan. Seorang mediator dari pengadilan, seorang pria parubaya yang bijak, duduk di ujung meja. Baik, katanya, suaranya berusaha menenangkan. Kita di sini untuk mediasi. Saya harap kita bisa menemukan titik temu, terutama soal harta bersama. Tidak ada titik temu, potong Roni, suaranya kasar. Pak Firman meletakkan tangan di lengan kliennya, menyuruhnya diam, tapi sudah terlambat. Pak Firman berdeham dan mengambil alih. Bapak mediator, dengan hormat. Pihak kami datang ke sini karena telah terjadi kezaliman yang luar biasa. Klien kami, Pak Roni, telah ditipu mentah-mentah oleh istrinya sendiri. Pak Firman memulai serangannya. Ia berbicara dengan suara lantang, penuh gairah palsu, seolah sedang berpidato di depan juri. Ia melukiskan gambaran Vini sebagai seorang istri yang tidak stabil secara emosional, yang cemburu buta, dan yang telah menyalahgunakan kepercayaan suaminya. Bayangkan, Pak, serunya, menunjuk ke arah Vini. Ibu Vini, dengan dalih surat kuasa lama yang sudah tidak relevan, secara diam-diam menjual aset terbesar klien kami. Sebuah rumah senilai 17 miliar rupiah. Dijual tanpa sepengetahuan suaminya. Ini adalah perbuatan melawan hukum. Ini adalah penipuan. Tina mengangguk-angguk setuju di belakang Roni, seolah membenarkan. Roni menatap Vini dengan kebencian murni. Dia gila, Pak. Dia mencuri uang saya, tambah Roni, tak bisa menahan diri. Pak Firman melanjutkan. Oleh karena itu, kami menuntut 3 hal. Pertama, kami menuntut agar pernikahan ini dibatalkan, bukan hanya diceraikan, karena ada unsur penipuan. Kedua, kami menuntut agar penjualan rumah itu dibatalkan dan sertifikatnya dikembalikan. Ketiga, jika pembatalan tidak mungkin, kami menuntut pembagian 100% dari uang 17 miliar itu sebagai ganti rugi atas kerugian material dan moral yang diderita klien kami. Ibu Vini telah bertindak di luar kewarasannya. Setelah Pak Firman selesai dengan pidatonya yang berapi-api, ruangan menjadi hening. Sang mediator tampak tertekan. Ia menoleh ke sisi Vini. Dari pihak Ibu Vini, ada tanggapan? Pak Surya. Pak Surya Prawira, yang sedari tadi hanya diam mengamati, perlahan-lahan merapikan kacamatanya. Ia tidak meninggikan suaranya. Ia tidak perlu. Saat ia bicara, suaranya tenang, dalam, dan mematikan. Terima kasih, Bapak Mediator. Pak Surya memulai. Saya menghargai semangat rekan saya, Pak Firman, dalam membela kliennya. Sayangnya, semangat saja tidak cukup jika tidak didasari fakta hukum. Pak Surya mengambil dokumen pertama. Fakta pertama, soal penjualan rumah. Rekan saya bilang, surat kuasa lama yang tidak relevan. Ini, ia mengangkat salinan surat kuasa asli, adalah surat kuasa yang sah, ditandatangani Tuan Roni di atas meterai, tidak memiliki tanggal kedaluarsa, dan tidak pernah dicabut di hadapan notaris. Secara hukum, surat ini sempurna.
Klien saya bertindak 100% legal sebagai perwakilan sah Tuan Roni. Ia mengambil dokumen kedua. Kedua, rekan saya bilang penjualan itu, diam-diam. Ini adalah akta jual beli yang sah, ditandatangani di hadapan notaris, dan disaksikan oleh pejabat PAT. Penjualannya tunai, lunas, dan bersih. Tidak ada unsur penipuan. Yang ada hanyalah transaksi legal yang efisien. Pak Firman mencoba menyela, tapi itu. Tolong jangan dipotong, rekan, kata Pak Surya tajam. Sekarang, mari kita bicara soal tuntutan, 100%, uang 17 miliar. Pak Surya nyaris tersenyum sinis. Ini bagian favorit saya. Ia membuka sebuah map tebal berisi puluhan lembar printout rekening koran dan bukti transfer. Rekan saya lupa, atau mungkin Tuan Roni lupa memberitahu, bahwa rumah 17 miliar itu tidak 100% harta bersama. Mata Roni dan Tina melebar. Apa maksudnya? Ini, Pak Surya meletakkan selembar bukti transfer di tengah meja. Adalah bukti transfer dari rekening deposito milik almarhumah ibu kandung klien saya, Ibu Vini, ke rekening developer saat pembelian rumah. Jumlahnya, 13 miliar 500 juta rupiah. Tepatnya 80% dari total harga rumah. Menurut pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dan juga kompilasi hukum Islam, harta bawaan, warisan, atau hibah yang didapat oleh salah satu pihak, adalah hak mutlak pihak tersebut. Itu bukan harta gonogini. Wajah Roni berubah dari merah marah menjadi putih pucat. Pak Firman membeku. Ia tidak tahu ini. Kliennya tidak pernah memberitahunya. Jadi, lanjut Pak Surya, suaranya tetap datar. Uang 17 miliar yang Anda tuntut itu, 80%-nya adalah hak mutlak klien saya sejak awal. Kita tidak sedang membicarakan 17 miliar. Kita hanya sedang membicarakan 20% sisanya. Bagian yang mungkin bisa dianggap sebagai harta bersama. Mediator itu mengangguk-angguk, kini mengerti. 20% dari 17 miliar, hitung Pak Surya dengan jelas, adalah 3,4 miliar rupiah. Dan karena ini harta bersama, maka jika dibagi dua, hak Tuan Roni adalah 1,7 miliar rupiah. Bukan 17 miliar, Tuan Roni, tapi 1,7 miliar. Roni gemetar. Tina di belakangnya mulai bernapas terengah-engah. Harapan mereka akan miliaran rupiah menguap begitu saja. Tapi setidaknya, 1,7 miliar itu masih uang. Bukan? Tapi Roni baru saja akan membuka mulutnya untuk menuntut uang itu. Ah, kata Pak Surya, mengangkat satu jari. Saya belum selesai. Ia mengambil map terakhir. Map yang dikirimkan ke kantor Pak Firman beberapa hari lalu. Tuntutan Anda atas uang itu, kata Pak Surya, menatap lurus ke mata Roni, tidak dapat kami penuhi. Inilah momennya. Karena lanjut Pak Surya. Klien kami, Ibu Vini, melalui perusahaan investasinya, PT Cahaya Investama, telah berbaik hati menolong Tuan Roni. Kami menemukan bahwa Tuan Roni memiliki sejumlah utang bisnis yang hampir jatuh tempo di 3 bank berbeda. Total utang Anda, Tuan Roni, adalah 3,5 miliar rupiah. Roni serasa disambar petir. Utang-utangnya. PT Cahaya Investama, Pak Surya membacakan dokumen di tangannya, telah membeli lunas seluruh utang Anda. Dan sebagai gantinya, kami telah melakukan sita jaminan atas hak Anda dari penjualan rumah. Pak Surya kemudian melakukan perhitungan terakhir yang mematikan. Hak Anda adalah 1,7 miliar. Utang Anda adalah 3,5 miliar. Setelah kami potong, Anda ternyata masih berutang 1,8 miliar rupiah kepada klien kami. Tapi, Pak Surya tersenyum untuk pertama kalinya. Senyum seekor hiu, Ibu Vini, dalam kebaikannya, memutuskan untuk menganggap lunas utang Anda. Anggap saja itu sedekah perpisahan. Keheningan total melanda ruangan. Roni tidak bergerak. Otaknya mencoba memproses. 17 miliar. 13,5. 3,4. 1,7. 3,5. 0. Dia tidak hanya tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak hanya bangkrut. Dia baru saja secara resmi diberitahu bahwa dia telah hidup dari belas kasihan wanita yang dia coba hancurkan. Tidak. Bisik Roni. Tidak. Tiba-tiba Tina melompat dari kursinya, kacamata hitamnya terlempar. Wajahnya merah padam, terdistorsi oleh amarah dan kepanikan murni. Tidak. Ini tidak mungkin. Kamu iblis. Kamu pelicik. Teriaknya, menunjuk Vini. Kamu wanita penipu. Berhijab tapi busuk. Cukup, Tina. Bentak Roni, syoknya berubah menjadi amarah pada Tina. Diam kamu.
jerit Tina pada Roni. Ini semua karena kamu. Bodoh. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang dia polos. Ternyata kamu yang bodoh. Kamu miskin sekarang. Kamu tidak punya apa-apa. Tina menjadi histeris. Ia mulai memukuli Roni di depan mediator dan pengacara. Kamu menghancurkan hidupku. Aku benci kamu. Roni, yang harga dirinya sudah hancur lebur, balas mendorong Tina hingga terjatuh. Ini semua idemu. Kamu yang meracuniku. Kekacauan total meledak. Mereka saling berteriak, saling menyalahkan. Pak Firman mencoba melerai. Sang mediator memanggil keamanan. Roni dan Tina berguling-guling dalam kehancuran rencana mereka sendiri, panik, histeris, nyaris pingsan karena kenyataan pahit yang menghantam mereka. Di tengah kekacauan itu, Vini Adhitama berdiri. Ia merapikan hijabnya yang tidak kusut. Ia menatap Roni dan Tina, dua manusia yang kini tampak begitu menyedihkan, bergulat di lantai seperti hewan. Tidak ada kebencian di mata Vini. Tidak ada kemarahan. Yang ada hanya kekosongan. Mereka tidak layak lagi mendapatkan emosinya. Urusan kita selesai, Pak, kata Vini pelan kepada Pak Surya. Pak Surya mengangguk. Selesai, Bu Vini. Vini berjalan keluar dari ruang mediasi, meninggalkan Roni dan Tina yang sedang ditenangkan oleh petugas keamanan. Ia tidak menoleh ke belakang. Saat ia melangkah keluar dari gedung pengadilan, sinar matahari sore menyambutnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas. 6 bulan telah berlalu sejak hari perhitungan di pengadilan agama itu. Kehidupan telah berjalan ke arah yang sangat berbeda bagi mereka bertiga. Bagi Roni, kehidupan adalah neraka di bumi. Dia benar-benar bangkrut. Tanpa uang penjualan rumah, bisnisnya yang sudah goyah langsung kolaps. Dia dinyatakan pailit. Apartemen sewaan mewah, tempatnya bertemu Tina telah disita. Mobilnya ditarik leasing. Dia kini tinggal di sebuah kamar kos sempit dan pengap di pinggiran kota. Ironi yang pahit bagi pria yang pernah tinggal di rumah 17 miliar. Reputasinya hancur. Tidak ada yang mau berbisnis dengannya. Dia mencoba mencari Tina, tapi Tina telah menghilang dari hidupnya saat tahu Roni tidak punya uang sepeser pun. Roni kini adalah pria yang hancur, sendirian, menghabiskan hari-harinya meratapi kebodohannya, dihantui oleh tawa Vini yang merdeka dan senyum dingin Pak Surya. Bagi Tina, karmanya bersifat sosial, yang mana baginya lebih buruk daripada kemiskinan. Begitu berita perselingkuhannya dengan Roni dan pengkhianatannya terhadap Vini, yang ternyata adalah seorang konglomerat, tersebar di kalangan sosialita, dia langsung dikucilkan. Tidak ada lagi undangan pesta. Tidak ada lagi arisan mewah. Teman-teman yang dulu memujanya kini memandangnya dengan jijik. Dia adalah pelakor yang gagal total. Tanpa Roni untuk membiayai gaya hidupnya, dan tanpa koneksi sosial, dia terpaksa menjual tas-tas bermerek dan mobil sportnya satu persatu untuk bertahan hidup. Dia kehilangan segalanya yang ia anggap penting. Status, kekaguman, dan kemewahan. Dia menjadi paria, persis seperti yang selalu ia takuti. Dan Vini Adhitama tidak ada lagi di Indonesia. Dia tidak sedang berlibur di Bali atau merenung di Mekah. Pemandangan di depannya adalah gemerlap lampu kota Istanbul di malam hari, terlihat dari jendela penthouse yang menjulang dari lantai ke lantai di sebuah gedung pencakar langit modern. Ini bukan rumah tinggalnya. Ini adalah kantor pusat operasional barunya. Setelah perceraian itu, Vini tidak membuang waktu. Uang 17 miliar itu, atau lebih tepatnya, 13,5 miliar yang murni miliknya ditambah sisa dari haknya, tidak ia gunakan untuk membeli tas atau mobil baru. Ia menggunakannya sebagai modal. PT Cahaya Investama, perusahaan cangkang yang ia gunakan untuk membeli utang Roni, kini menjadi perusahaan investasi properti global yang sah dan berkembang pesat. Vini, dengan kecerdasan yang selama ini ia sembunyikan di balik peran istri yang patuh, ternyata memiliki bakat bisnis yang luar biasa, bakat yang ia warisi dari almarhum ayahnya. Dia sedang menyelesaikan panggilan video konferensi dengan timnya di London. Dia mengenakan setelan blazer ivory yang tajam, dipadukan dengan hijab sutra berwarna mocha yang elegan. Dia berbicara dalam bahasa Inggris yang fasih, membahas akuisisi sebuah bangunan komersial di distrik keuangan. Ya, James. Tawarannya kita naikkan 2%. Tidak lebih. Data analisis kita menunjukkan mereka akan menerimanya. Selesaikan kesepakatannya sebelum jam 9 pagi waktu London. Terima kasih. Vini menutup laptopnya. Dia bangkit, berjalan ke dinding kaca raksasa, memegang cangkir teh Earl Grey yang hangat. Dia bukan lagi Vini yang lembut dan penurut. Dia adalah seorang ratu yang membangun kerajaannya sendiri. Dia telah membuktikan bahwa dia bukan hanya istri yang sabar, tapi seorang pebisnis yang ulung,
yang lebih cerdas dan lebih tangguh daripada pria yang telah meremehkannya. Saat dia sedang menikmati pemandangan Selat Bosporus yang berkilauan di kejauhan, ponsel pribadinya bergetar di atas meja. Sebuah pesan singkat. Bukan dari rekan bisnisnya. Itu dari Pak Surya Prawira. Vini membukanya. Pesan itu sangat singkat, hanya terdiri dari beberapa kata. Selamat sore, Bu Vini. Sekadar info, banding Tuan Roni atas kasus harta telah ditolak mentah-mentah oleh pengadilan tinggi. Kasus resmi ditutup. Vini membaca pesan itu. Tidak ada lonjakan adrenalin. Tidak ada tawa kemenangan. Tidak ada pesta perayaan. Dia hanya tersenyum tipis, senyum yang tenang dan penuh kedamaian. Kemenangan itu sudah ia rasakan 6 bulan lalu. Pesan ini hanyalah formalitas, penutup administrasi dari babak kehidupan yang sudah lama ia tinggalkan. Dia meletakkan ponselnya. Dia tidak lagi memikirkan Roni yang kini melarat, atau Tina yang kini terhina. Kehancuran mereka bukanlah tujuannya. Itu hanyalah konsekuensi alami dari perbuatan mereka sendiri. Balas dendamnya telah tuntas, tapi itu bukan kemenangannya yang sebenarnya. Kemenangannya yang sejati adalah ini, berdiri di puncak dunia, dibangun di atas puing-puing pengkhianatan, memegang kendali penuh atas takdirnya sendiri. Vini menyesap tehnya. Malam masih panjang, dan ia punya kerajaan untuk dibangun. Dia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara kebebasan, dan kembali bekerja. Tawa terakhir adalah miliknya, tawa yang tenang, kuat, dan abadi.